Saya telah disembuhkan dari kelemahan tubuh. Kemarin dulu, saya tiba-tiba bangun tidur itu rahang saya yang sebelah kiri ini sakit. Terus saya kira cuman seperti biasa sering saya seperti itu. Jadi kalau saya buka mulut saya gini, kayak ada yang ngilu di sini gitu. Saya merasakan, tapi saya pikir gak apa-apa, biasa itu. Saya berangkat kerja, sampai di pabrik, agak gak enak lagi. Terus saya keluar, makan, mau ngunyah itu agak gak enak. Biasanya kalau kayak gitu itu saya malah cari yang keras-keras gitu. Saya gigit-gigit supaya rahangnya jadi lemes, saya pikir seperti itu. Saya cari buah, akhirnya ketemu yang namanya bengkoang. Bengkoang itu cukup keras. Di Indomaret saya beli satu tempat itu, saya makan sendiri. Saya gigit sekeras mungkin di rahang saya yang paling kiri itu. Habis saya gigit, kok rasanya agak enak. Saya gigit keras sekali, antara gigi sama gigi saya temukan saya gigit. Pada waktu saya gigit terakhir itu kepala saya rasanya kayak mau pecah gitu. Sakit luar biasa. Terus saya gak berani ngomong sama karyawan, saya diam aja. Saya ada pesan keripik puhung sama pelanggan saya datang, satu kresek itu. Saya coba makan satu. Tak gigit itu seluruh gigi saya ini kayak mau putus rasanya. Sakitnya itu, luar biasa. Ngomong bisa. Saya pulang sampai rumah, saya di jalan, saya pikir ini ke dokter apa enggak, ke dokter apa enggak. Saya pikir enggak apa-apa deh, saya sampai rumah aja. Nah, istri saya masak bakmi yang paling saya sukai biasanya. Saya sampai rumah saya mau makan. Begitu saya masukkan satu bakmi dalam mulut saya gigit itu bakmi yang lembut itu, gigi saya rasanya tahu kalau sakit gigi satu, pada waktu dibor sama dokter itu loh. Terus ngilu toh, kalau ngilu gigi satu, ini gigi semuanya sama rahang-rahang saya semua sakit. Saya gini, istri saya sakit ya? Iya sakit, gak bisa makan saya. Saya langsung ke dokter. Sampai di dokter, saya ngomong disuntik obat anti nyeri. Saya pulang, saya minta beli obat di apotek dokternya kasih saya obat itu. Apotekernya sampai tanya, ini nyerinya luar biasa ya, kok dikasih racian anti nyeri semua, ada 3 macam gitu katanya dia. Saya pulang sampai rumah, sebetulnya saya mau ngomong sama istri saya takut dia nanti khawatir. Saya makan bubur itu ya, gigi saya ini tidak terasa apa-apa. Kayak orang makan itu apa, mangga yang kecut sekali itu loh. Jadi ngilunya itu sampai luar biasa, gak terasa. Jadi antara gigi sama gigi gak terasa saya. Jadi bubur itu gak bisa saya kecap. Kalau saya kecap itu sakit. Jadi saya kayak minum jus gitu loh. Kan saya ini ya kalau sakit biasanya kalau gak terlalu nemen saya kuat. Saya masukkan aja bubur itu. Waduh, itu sebetulnya sakitnya itu kalau gini tak loh. Kan sama gigi itu kayak tahu kalau ke dokter gigi dibor itu terus kena yang sarapnya seng gitu loh. Jadi ini kalau saya bukan satu, seluruh gigi. Itu kalau air mata saya keluar bisa keluar sebetulnya. Sakitnya itu sampai apa? Rasanya jantung goyang semua. Malam jam 1 saya bangun, saya coba gigi sama gigi saya temukan lagi. Masih sakit. Ini kayak apa? Perut saya lambungnya naik karena makannya kurang, terus minum antibiotik, otomatis lambungnya saya naik. Kayak dulu lagi mau kumat gitu, tekanan darah saya mulai saya periksa, istri saya tanya sama saya berapa, saya ngomong 120, padahal itu 165. Waduh ini kayak apa? Ini saya bingung saya. Lulusan mau khotbah, kalau gigi ketatap gini terus saya di atas mimbar kayak apa saya? Saya pada waktu itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku
barusan tahu bahwa engkau itu luar biasa. Saya ngomong kayak gitu. Saya tahu ini saraf saya mungkin bengkak terus kejepit atau apa saraf bagian sini sehingga kena semua. Saya bisa rasakan betapa lemahnya saya. Saya yang biasanya rasanya kuat luar biasa. Satu saraf yang paling kecil aja di sini saya kena itu seluruh tubuh saya rasanya kayak mau sudah tidak ada kekuatan sama sekali. Saya bayangkan ini kayak apa kalau nggak sembuh. Makan nasi aja satu gigit gak bisa. Maksud saya ngejus terus. Terus saya tanya sama sebelumnya itu masih jam pulang dari dokter, saya tanya dokter teman saya. Saya tanya saya bicara gejala-gejalanya, itu dokter itu ngomong, "Ti, kalau kamu sampai 2 hari maksimum kalau sampai seperti itu, kamu operasi loh, itu operasi besar loh. Rahangmu dibuka itu." Aduh. Saya makin ini kayak lambung saya makin naik. Tapi luar biasa, Tuhan itu saya sampai heran. Dia dahsyat, dia hebat. Nanti saya ingin menyampaikan firman Tuhan dan rasa syukur saya itu kenapa saya bisa rasa syukur yang benar. Tuhan mau bicara sama saya dengan pengertian rasa syukur yang benar itu bagaimana. Saya lihat ada satu balsem yang dikasih dari teman saya dari Thailand. Itu balsem itu dari cemara. Saya dikasih 3 tempat. Yang satu saya kasihkan kakak saya mungkin. Yang satunya kakak saya itu belum tak kasih. Ada satu lagi. Yang satunya sudah saya buka. Malam-malam itu jam 2 kurang itu saya ambil. Saya gosok-gosok gini. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Saya ngomong, aku gak kuat Tuhan. Aku paling gak kuat kalau gak bisa makan gitu. Sakit sembarang boleh, kalau gak bisa makan ini soro Tuhan. Ya apa Tuhan. Saya gosok-gosok gini, tiba-tiba tulang rahang saya ketak gitu. Terus saya gigi saya, gak apa-apa. Saya ngomong sama istri saya, aku lapar. Loh gigimu gak apa-apa? Enggak, saya turun makan. Naik sampai sekarang sembuh. Tuhan luar biasa. Saya heran itu, terus saya tanya sama anak saya Lulu, kenapa Pak? Anak saya kayak gitu ternyata. Jadi genetik saya ini turun ke anak saya. Rahang saya yang kanan sama kiri ini tidak seimbang ternyata. Yang kanan ini lengket, yang kiri ini tidak lengket. Saya gak berani nyoba lagi. Karena dulu, kalau saya sebelum sakit ini, saya suka gini ya. Kayak tangan saya ini bisa gini loh, masuk gini. Jadi rahang saya ini juga gitu, bisa keluar masuk di sini. Jadi pada waktu klek gini, sarafnya kecepit itu mungkin. Terus gak berani nyoba saya, gak berani mencobai Tuhan. Tapi Tuhan luar biasa. Saya bersyukur dan saya bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tapi di sela-sela kesembuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya itu, saya mulai berpikir, rasa bersyukur saya ini bedanya apa dengan orang yang gak kenal Tuhan. Dengan orang-orang yang bukan pengikut Kristus. Ngerti maksud saya ya? Kalau mungkin mereka mengalami sakit yang seperti saya alami, mereka disembuhkan, mereka juga bersyukur loh. Bener gak? Tapi di dalam Tuhan ini masa sama sih dengan mereka, gitu loh. Masa sama sih dengan orang yang belum mengenal Tuhan, kalau rasa syukur cuma sekedar itu, sakit, sembuh, terima kasih, waduh aku sembuh, kayak gitu toh ya. Kalau cuma seperti itu, apa bedanya ya? Terus banyak jadi mulai mikir terus saya itu orangnya kayak gitu. Mungkin hari ini kita nggak punya duit, terus kita berdoa, kita kumuli ya apa, terus dapat duit, wah terima kasih Tuhan. Mereka juga kayak gitu enggak? Sama toh? Atau sakit, atau keluarga kita yang dulunya berantakan terus bisa kumpul jadi satu. Mereka ya juga kayak gitu. Sama ya. Jadi rasa syukur ini apa ya? Nah ini saya mulai berpikir, kalau sama seperti ini bedanya apa gitu loh ya. Padahal di dalam Tuhan itu ada sesuatu yang luar biasa pasti. Amin. Kita kemarin belajar ya. Kita review sebentar ya kemarin ya.
tentang yang namanya Salomo ya. Pertama kali itu dia berbicara sia-sia. Itu kita tahu ya, dia seorang raja yang luar biasa. Pada suatu saat dia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan tanya, kamu mau minta apa? Dia minta hikmat. Tuhan kasih dia hikmat. Akhirnya dia hikmatnya itu sangat luar biasa. Semua orang kagum dengan hikmatnya. Hebat, dia kaya luar biasa, dia dikagumi orang. Tapi di hari tuanya, karena satu kesalahan dia tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dia ngomong apa? Segala sesuatunya sia-sia. Wah, ini jadi pelajaran bagi kita. Jadi nyata benar ya, apa yang menjadi kedudukan, apa yang menjadi kekayaan, apa yang menjadi sesuatu kebanggaan dalam dunia ini tanpa Tuhan, itu sia-sia. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong ini seorang yang benar-benar merasakan dan berpegang dengan apa yang sudah dia pernah miliki. Yaitu yang namanya Salomo. Yang ngomong sia-sia tanpa Tuhan. Terus kita bandingkan dengan Rasul Paulus. Yang mana dulu seorang yang sangat ya dihormati. Sanhedrin. Ya. Memiliki kuasa, dikasih kuasa, kasih pedang untuk membunuh setiap pengikut Kristus. Kaya, dari keluarga terhormat, dari suku Benyamin. Hebat luar biasa. Setelah ikut Kristus, malah hidupnya dipukuli, diajar sampai mau mati. Duit pas-pasan, ya toh, dia harus jual tenda. Hidupnya mengalami satu masalah terus. Sampai diceritakan di Kisah Rasul itu, dia naik kapal, kapalnya tenggelam, dia diombang-ambingkan di tengah laut 3 hari. Setelah dia terdampar di sebuah pulau, dia di api unggun, semua orang gak apa-apa, dia dipangkut ular. Dia tidak mati. Dia memberitakan Injil masuk di sebuah desa, dipukuli. Dipukuli bukan dipukuli saja, diceritakan dipukuli dikira sudah mati. Berarti dipukuli itu sampai mungkin ya sangat luar biasa ya. Tapi dia tidak kapok-kapok. Bahkan dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Tapi bersukacitalah senantiasa itu ada penekannya di dalam Tuhan. Kenapa di dalam Tuhan dia bisa bersukacita? Ya, kemarin sudah saya jelaskan toh. Karena kalau sukacita kita berdasarkan apa yang biasa terjadi dalam dunia ini, itu bisa berubah-ubah enggak? Bisa berubah-berubah. Karena sukacita kita hari ini punya duit, besok belum tentu punya duit. Mungkin hari ini punya duit, besok punya duit, selamanya punya duit, tapi bisa sakit. Bisa ada keluarga yang masalah. Jadi berubah-berubah suasananya. Tapi kalau di dalam Tuhan, tidak berubah. Karena apa? Kita memiliki Tuhan yang tidak berubah. Prakteknya dalam kehidupan kita apa? Kemarin diajarkan. Di dalam kehidupan kita bisa mengalami yang seperti Paulus alami. Tapi dia bersandar kepada yang namanya predestinasi. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan yang menentukan itu adalah Tuhan yang tidak berubah. Tidak berubah di dalam kasih-Nya. Amin. Ya, jadi ada maksud Tuhan yang baik. Karena di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi gak ada Tuhan itu berubah-berubah kepada anaknya. Tetap segala sesuatu. Kalau dia sudah memilih, dia tidak pernah keliru. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Benar gak ya? Jadi ini yang membuat kita sukacita. Waduh, aku kok mengalami satu masalah ini. Berat rasanya. Tapi kalau aku tahu ini seizin Tuhan. Ini bukan karena dosaku, aku percaya. Di balik sebuah peristiwa yang sangat berat ini, pasti ada maksud Tuhan yang baik dalam hidupku. Ini penghiburan. Ini yang membuat kita tetap sukacita. Amin. Nah, ini dipegang. Dan yang lebih hebat lagi sekarang, bagaimana kita bisa bersyukur senantiasa. Nah, jadi kemarin
kesia-siaan kita mengerti, jangan kita kejar hal-hal yang sifatnya duniawi saja karena itu semuanya cuman sia-sia. Terus kita bersuka cita, kita ngerti senantiasa dalam Tuhan, bagaimana orang percaya bisa bersyukur yang benar. Hari ini melalui peristiwa yang saya alami, saya dikasih pengertian sama Tuhan bagaimana bisa bersyukur yang benar. Waduh, bersyukur itu bisa kita ucapkan hanya kepada siapa? Kepada Allah, benar toh? Gak mungkin kita ngomong bersyukur, aku bersyukur sama suamiku, kan gak mungkin. Berterima kasih ya, benar gak? Sama anak, sama istri, sama mantu, sama orang tua pun kita berterima kasih. Maksud aku bersyukur Pak sama kamu, kan gak mungkin toh berterima kasih. Bersyukur hanya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mulai belajar. Apa sih bersyukur itu yang benar? Kita lihat ya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini kalau orang-orang Pentakosta yang kolot yang dulu, ya, saya bukan ngomong yang bodoh, gak enak kalau ngomongnya bodoh toh. Saya ngomong yang kolot, yang dulu, yang tidak mengekspos segala sesuatu dengan benar. Cuma dasarnya itu teks saja dibaca langsung ditelek. Tidak melihat konteksnya. Saya sering dulu kalau ketemu dengan pendeta-pendeta yang lama yang sudah umurnya cukup karena mereka kan pengetahuannya mungkin tidak seperti kita yang terus dikasih buku-buku toh. Bukunya mungkin terbatas dulu atau ya saya nggak ngomong lainnya lah, pokoknya seperti itu. Dia ngomong kayak gini, apapun yang kamu kerjakan kalau kamu kepingin berhasil itu pokok harus di dalam nama Tuhan Yesus katanya. Harus ngomong di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, apalagi dulu ada gerakan haleluya. Siapa yang di umurnya yang duduk di sini merasakan gerakan haleluya? Tahun 78, 79 itu. Gerakan haleluya. Setiap ketemu orang, haleluya. Setiap anak Tuhan loh. Kalau ketemu harus ngomong haleluya. Kalau kamu haleluya itu rasanya gak hebat gitu loh. Jadi harus seperti itu. Ya. Jadi ada gerakan yang seperti itu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kelihatannya kan bener dong. Segala sesuatu yang kamu lakukan harus kamu lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi maksud daripada tulisan ini bukan seperti itu. Bukan segala. Kalau cuma ngomong itu kan gampang ya. Mau mau kerja dalam nama Tuhan Yesus. Wis, itu tok. Tapi tidak ngerti maksudnya. Jadi tidak ada kekuatannya, tidak ada artinya. Sebetulnya apa sih maksudnya? Sang Rasul ini menulis kepada jemaat yang ada di Kolose ini ada maksud apa? Nah, kita semua belajar ya. Setiap surat, namanya surat. Berarti ada maksud sang penulis toh. Loh, kalau kita nulis surat, saya nulis surat kepada Cik Ping. Ping, kamu ini masa apa hari ini, Ping? Kamu lagi belanja di mana? Duit belanjanya berapa? Kalau orang lain baca tidak ngerti, dikira saya ngomong sama siapa? Pembantu toh. Pembantu ini, masa apa kamu? Duit belanjanya berapa? Kamu ke pasar mana? Kan ngomong sama pembantu. Tapi kalau saya, tujuannya nulis itu sama Cik Bibing tahu. Saya suaminya, dia istri saya. Ada maksud saya ini apa, saya ngomong kayak gini. Saya kepingin tahu, Bing masa opo hari ini. Gitu?
Tapi kalau orang tidak ngerti maksudnya, dikira saya nulis sama pembantu. Tidak boleh seperti itu. Jadi setiap yang kita baca dalam firman Tuhan ini, kita harus tahu dulu dasar penulisannya ini apa. Contohnya, seperti Rasul Paulus itu menulis pada jemaat di Galatia. Itu dia menulis tujuannya untuk apa sih? Jemaat di Galatia yang dia layani cukup berapa tahun itu, setelah dia tinggal, itu dimasuki ya, sama jemaat-jemaat orang Yahudi, ya, yang masih paham Yahudi dengan kental, agama Yahudi. Sehingga Injil itu mau dicampur adukan dengan Taurat. Ngerti maksudnya? Jadi Injil itu mau dikawinkan dengan Taurat. Nah, Rasul Paulus itu marah, Rasul Paulus itu menulis surat, jangan kamu sampai terlibat seperti hal ini, gitu loh. Nah, kalau di Kolose ini lain, ada sebuah masalah apa? Injil ini mau dikawinkan ya dengan yang namanya mistik. Mujizat. Ya. Jadi ini yang mau dikawinkan oleh mereka. Sehingga Rasul Paulus ini ngomong, kamu ini sudah di dalam Kristus, tidak boleh seperti itu, gitu loh. Paham maksudnya? Saya ulangi ya. Cuma di Kolose ini ya, ajaran-ajaran lain-lain yaitu tentang mujizat dan hal-hal tahayul, ya, mengawinkan dengan mistik. Jadi Injil ini dikawin-kawinkan. Dan ini terjadi nggak sekarang di dalam gereja-gereja sekarang? Wah, sekarang lagi ngetren itu, ngerti maksudnya? Sangat luar biasa sekarang. Contohnya yang dulu sudah mulai mungkin ketinggalan. Roti perjamuan, bawa pulang, orang yang sakit bisa sembuh, dimakan. Ini masuk seperti itu artinya. Gitu? Nah itu dikawin-kawinkan namanya, ngerti maksudnya? Ya itu Sandi dulu ngalami itu. Ya, jemaatnya sana itu, gitu? Dia bertobat. Pulang sampai bawa sak toples. Ya. Ini saya pernah dengar ini. Salah satu teman saya, dia simpen itu. Dia beli, dia simpen di kulkas. Anjingnya ditabrak sama mobil, kakinya pengkor. Dikasih makan roti itu supaya sembuh. Ya apa ini? Kan jadi aneh gitu loh. Kebablasan, enggak karu-karuan. Nah ini satu gejala-gejala mistik yang masih jelas-jelas. Tapi yang lebih aneh sekarang banyak. Di gereja-gereja ini zaman sekarang. Tanpa orang sadari, ini sesuatu yang sangat-sangat dibenci oleh Rasul Paulus. Coba kita baca ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Kita lihat di dalam Kolose pasal 2, mulai ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ditegaskan toh. Ojo di dalam angka-angka lah. Ngerti maksudnya? Sekarang kita mau masuk di kamar saja, pesan hotel, aku enggak mau kamar 13 loh ya. Kamar 13 itu apes. Kemarin saya ngajak beberapa orang gereja. Ini lucu. Kebetulan di tempat saya yang saya bangun, villa itu banyak tangganya toh. Jadi mau masuk rumah induk pertama itu ada tangganya. Terus mau masuk ke lantai 3 ada tangganya. Di lantai 3 ada joglo, ada tangganya. Gitu loh. Nah dia naik pertama kali, wah ini bahaya ini. Itu kenapa? Ini si katanya. Tahu si. Mati yang punya katanya bisaan. Karena di waktu naik tangga dihitung yang terakhir ini angkanya mati katanya. Jadi yang punya bisa mati. Ya pastilah kalau kamu gak bisa mati ya takut aku. Sampai umur 200 gak mati kan belayan gitu ya. Terus dia naik lagi. Yang kedua, nah ini tangganya bener ini katanya. Yang ketiga, ini salah ini tangganya. Yang keempat, ini salah. Saya tanya, terus ada yang bener dan yang salah kayak apa? Tuhan mulai bingung. Ya kalau rumahnya tangganya satu toh. Ini salah, wah dia ngecap banyak terus dihubung-hubungkan. Saya bela dalam hati saya, ngomong pekoro tangga dulu, saya gak ngomong Yesus toh. Saya ngomong, loh
Yang tadi kamu naik tangga kedua katanya bagus. Iya, tapi tangga pertama jelek. Loh, sekarang ada bagus, ada jelek. Kan nanti Tuhanmu kan bingung. Kalau hitung-hitungan gini. Bener gak? Ya, pokoknya tidak boleh ini dikati-dikati. Kalau saya tidak berpegangan kepada Kristus, tak bongkar, bener gak itu? Rugi gak itu? Saya aja yang pendeta bisa terpengaruh, omongannya serem, berapa orang, bahaya. Mari gitu pulang saya perutnya sakit. Ojo-ojo tanggai. Nah, ini kan bahaya sekali. Ngerti? Tahayul ini masuk di orang Kristen itu sangat gampang sekali. Tapi kita punya Kristus. Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Oh, sudahlah, yang namanya nabrak kucing, duer, wah bingung, ini apa, disiram kembang, siram apa, saya ngomong kasih kresek uncal. Saya pernah nabrak kucing sekali 3 mati, pernah, bener. Setir mobil daerah Tanjung Sari pergudangan itu malam-malam, kucing berkelahi lari di tengah embong, gitu. Masuk saya hindari kucing nubrak orang, kan saya lebih celaka. Jalan aja 3-3 amblas semua orang-orang, kucingnya mati, biarin. Waduh, saya cerita sama tukang saya dulu, bahaya ini, mobilnya harus disiram kembang gini-gini, enggak lah sampai sekarang ya enggak apa-apa, mobilnya sudah tak jual. Jadi tahayul yang seperti itu, tetapi di gereja ada. Gereja ajarannya bukan ngitung tangga, nggak mungkin orang mau percaya ke gereja. Tapi gereja sekarang masuknya di tahayulnya apa? Kita tidak terasa dibawa kemana? Coba. Sesuatu yang nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu sama aja dengan khayalan tahayul. Makna ibadah dibelokkan. Kamu kalau ibadah di tempat ini, benar-benar kamu akan diberkati. Kamu kalau ibadah di tempat ini, Tuhannya ada di sini. Dikira kalau di sini nggak ada Tuhan. Orang merasa seperti itu enggak? Banyak yang kayak gitu. Aku ibadah di sana, mulai sejak aku ibadah di sana hidupku jadi enak. Loh, tidak ada bedanya sama Gunung Kawi, betul enggak? Gereja loh, Tuhannya sama enggak sih? Ini sekarang di mana-mana kayak gitu. Banyak teman saya. Aku dulu ibadah di tempat itu, waduh gak maju-maju kerjaanku. Aku ibadah di sana, maju kerjaanku. Tadi diklaim karena di sini itu Tuhannya memberkati, di sana enggak. Aneh toh? Banyak hal yang seperti itu. Dan Rasul Paulus ini enggak suka sekali dengan hal yang seperti itu. Semuanya harus dasarnya Injil. Semuanya harus kita berpegang. Kenapa sih? Kok gak boleh? Kita sama-sama belajar. Kita lihat ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terus ayat yang ke-7. Ini kata kuncinya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kenapa sih kalau kita berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh iman dan diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Baru kita bisa melimpah ucapan syukur. Kalau kita tidak ngerti siapa itu Yesus dalam hidup kita, kita tidak tahu tujuannya kita ini, hidup ini untuk apa, ucapan syukurnya tidak ada beda dengan orang-orang itu. Kita mau bongkar nanti ini, ya. Tapi saya baca sampai ayat 8 dulu. Terus, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini khayalan. Ngerti maksudnya? Diajari itu loh. Yang mistik-mistik, yang cuman ya budaya-budaya yang ya orang Kristen.
anaknya gurung diselameti. Bingung saya. Orang Kristen hari yang ketiga belum dibancai sehingga kayak gini. Saya ini sampai bingung. Ini Kristen model apa gitu loh maksud saya. Banyak ada yang kayak gitu Masian. Banyak. Oleh karena itu, ini ditekankan oleh Rasul Paulus. Ya. Tetapi tidak menurut Kristus. Apa sih ini? Ini yang terjadi di jemaat di Kolose. Dan ini sekarang lagi ngetren, ngerti maksudnya? Kekristenan sekarang lagi ngetren seperti ini. Yang tambah mistik, tambah disenangi sama orang. Kalau dulu sapu tangan diginikan orang sembuh, ya. Kalau sekarang, enggak tahu pakai air apa itu, dikencrut, disiram, diteriaki. Kemarin tadi saya dikirimi sama teman-teman saya, sekarang beredar di mana-mana seperti itu semua. Dan orang kagum dengan hal yang demikian semua. Tuhan bukan seperti itu. Ya, kita mulai belajar lebih dalam lagi. Lebih mengerti. Sehingga makna kekristenan kita itu gak sama dengan apa yang terjadi, fenomena-fenomena seperti itu. Ya. Dan sekarang kita lihat lebih dalam lagi. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataanmu atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, kepada Bapa kita. Ini apa sih? Coba kita mulai ngetes ya diri kita pelan-pelan, ya. Yang selama ini kalau kita mengucapkan syukur itu betul apa salah? Seumpama ya. Hari ini kan kuping saya sakit toh kemarin toh. Terus saya ngomong, waduh Tuhan sembuhkan saya, gini, terima kasih Tuhan. Terus saya ngomong, saya disembuhkan Tuhan, saya mengucapkan syukur sama Dia telah menyembuhkan saya gitu ya. Di sini ada yang mengalami sakit juga, kupingnya mungkin ya, atau apa. Terus dia, ya toh, gak sembuh-sembuh. Dia iri gak sama saya? Tuhannya sama, nyembahnya sama. Saya disembuhkan, dia gak disembuhkan. Kalau cuma mengucapkan syukur yang seperti itu, waduh selalu aku gak punya duit, aku susah. Tapi setelah aku berdoa malam gini, Tuhan kasih aku kekayaan. Cuman seperti itu tok. Kalau yang cuma itu tok, yang berdoa yang seperti itu banyak enggak? Kalau kesaksian cuman isinya seperti itu bukan mengucapkan syukur. Itu sama saja dengan apa? Manas-manasi, ngerti maksudnya? Yang lainnya hatinya gelisah enggak? Gelisah tuh. Wah, keluargaku geger gini, enggak enak dalam keluarga, suasana gini. Setelah aku doa malam, aku sungguh-sungguh sama Tuhan, keluargaku jadi damai. Apa dikira yang ini masih geger ini dia enggak sungguh-sungguh sama Tuhan? Kalau kesaksian cuman seperti itu sesuatu yang tidak benar. Ucapan syukur yang tidak benar. Kenapa saya ngomong tidak benar? Coba kita lihat ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur ya dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal. Sekarang saya mau tanya semuanya. Di dalam kehidupan kita tadi kita ngerti toh, bersukacitalah senantiasa ngerti ya. Sekarang mengucapkan syukur, kita selalu naikkan apa enggak dalam kehidupan kita? Yang jujur. Kita naikkan ucapan syukur enggak dalam kehidupan kita? Dalam segala hal loh.
Tadi kan saya mulai tanya toh, ucapan syukur itu dinaikkan hanya kepada Allah. Gak mungkin kepada suami, orang tua, siapapun, kepada Allah. Sekarang pertanyaan kita, di dalam hati kita masing-masing, dalam hidup ini, dalam satu hari kita naikkan syukur kepada Allah berapa kali? Jalan ke sandung gak jadi dibawa aja, waduh syukur gak jadi jatuh. Ya toh? Kalau istri saya ke sandung itu gak jadi jatuh, aduh puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kan sama aja dengan ucapan syukur. Terus pikirannya apa? Jalannya kayak apa habis gitu? Masih sampai sembarangan atau lebih hati-hati? Nah, ucapan syukur itu kita sekarang sama-sama belajar ya. Sang Rasul ini luar biasa sekali. Dia ngomong sama kita, mengucapkan syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita, orang percaya. Nanti kita lihat di Kolose kembali, tapi sebelum kita baca di Tesalonika. Coba kita selidiki hati kita, karena kalau saya mengekspos saja, tanpa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari loh ya, itu tidak ada manfaatnya kalau saya ngomong. Jadi sekarang kita mau masuk, kenapa sih? Kita tadi kan ngomong, kalau kita dapat duit banyak, rezeki banyak, kita selalu mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Oke, bener ya. Tapi juga bisa enggak? Pada saat kayak apa? Masa kita ini nipu orang, kita dapat duit terus kita terima kasih Tuhan. Nah, mungkin bisa toh? Bisa enggak? Kita kerja enggak betul, dapat duit banyak, terima kasih Tuhan. Enggak mungkin bisa. Dan ini mungkin terjadi dalam kehidupan kita seringkali. Ya, yang dagang, wah, Ustaz ini murah. Gak mungkin orangnya beli kadeplok kon kapok. Kita dapat duit banyak toh. Terus terima kasih Tuhan aku telah bujuki orang ini. Bisa? Gak bisa. Jadi ucapan syukur itu hubungannya apa? Nanti kita sama-sama belajar. Coba kita mulai mikir ini pelan-pelan. Kenapa sih kok kita jarang sekali bisa mengucapkan syukur dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena apa? Ya karena dosa itu loh. Padahal sesuatu yang berhasil yang mengenakan kita dalam kehidupan kita. Tapi kita mau ngomong syukur itu tidak bisa sama Tuhan. Karena apa? Sesuatu yang salah itu yang membuat kita berhasil. Saya disembuhkan sama Tuhan. Kalau cuma sekedar sembuh terus saya bisa makan bengkoang lagi. Saya mengucapkan syukur itu percuma. Tapi kalau saya bisa sembuh dan saya merasakan Tuhan kamu baik, sangat luar biasa, ada maksudmu yang indah. Aku akan kau pakai untuk menjadi alatmu. Terima kasih Tuhan. Itu baru aku bisa menaikkan sebuah ucapan syukur dalam hidupku. Nah, ucapan syukur yang terbesar dalam hidup kita, itu apa sih sebetulnya? Dalam kehidupan ini apa? Kita ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk yang namanya cari duit, itu kita pikir-pikir dalam kehidupan kita terus enggak? Setiap hari yang ada di benak kita itu apa? Bagaimana dapat duit, bagaimana bisa sehat, bagaimana bisa apa lagi? Setiap hari itu kita pikir yang seperti itu aja. Tapi saya mau tanya, ucapan syukur yang terbesar yang harusnya ada dalam kehidupan orang percaya itu apa? Yaitu anugerah keselamatan, bener gak? Kamu tadi kita sudah belajar tentang kesia-siaan. Segala sesuatu yang kita miliki tanpa Tuhan sia-sia. Bener ya? Ya, arti kita memiliki Tuhan itu artinya apa? Kita telah menerima anugerah keselamatannya, bener toh? Jadi meskipun kamu punya seisi dunia, tapi kamu tidak menerima anugerah keselamatan itu, kamu sia-sia. Jadi kalau kita telah menerima anugerah keselamatan itu, kita bersyukur. Itu ucapan syukur yang terbesar dalam hidup kita, bener gak?
ini menjadi satu pemikiran dalam kehidupan kita enggak? Saya mau masuk di dalam ini. Kalau kita memang sudah menerima anugerah keselamatan itu, dan itu yang terbesar dalam hidup kita, rasanya ini yang paling penting dalam hidup kita, ya, dan ini yang paling utama dalam hidup kita, apakah ini sudah menjadi satu bahan pemikiran dalam kehidupan kita sehari-hari enggak? Kalau yang namanya tadi anugerah keselamatan itu menjadi satu pemikiran yang terutama dalam hidup kita, yang dipikirkan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah diselamatkan? Karena kalau kita memang berpikir, apakah kita benar-benar telah menerima anugerah keselamatan dalam hidup kita? Ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti itu menjadi satu bahan pemikiran kita. Sayangnya kenapa? Tadi saya masuk yang pertama kali tentang kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ucapkan syukur, sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Benar ya? Sekarang saya tanya. Kita merasa aku itu sudah menerima anugerah Tuhan. Ya. Sehingga kita bisa naikkan ucapan syukur. Bukti bahwa kita sudah menerima anugerah Tuhan itu di mana? Ini pernah kita pikirkan dalam kehidupan kita enggak? Kalau cuma datang beribadah, datang kepada Tuhan ya. Terus kita merasa bahwa kita sudah menerima anugerah. Semua orang datang kepada Tuhan enggak? Semua agama itu datang kepada Tuhan apa datang kepada setan? Semua agama datang kepada Tuhan dan semua merasa bahwa Tuhan itu yang paling benar. Itu namanya anugerah umum, Mas Ian. Dan kalau kita merasa itu sudah menerima anugerah, cuma sekedar mau datang ibadah, ya, cuma sekedar mau ikut main musik, WL, bahkan cuman bisa menyampaikan firman Tuhan seperti saya, dan itu merasa sudah menerima anugerah kepada Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang menjadi alasan bahwa kita sudah menerima anugerah. Kita harus ingat loh. Ada firman Tuhan yang berkata apa? Aku telah melakukan mujizat, aku telah bernubuat atas namamu. Melakukan mujizat dan bernubuat itu artinya kayak apa sih? Orang yang benar-benar seolah-olah sudah melayani, sudah melakukan sesuatu atas nama Tuhan. Tapi Tuhan ngomong apa? Aku tidak kenal kamu, pembuat kejahatan. Nah, cuma pertanyaan saya, dalam kehidupan kita ini yang masih hidup ini loh, sebuah anugerah itu betul-betul menjadi sesuatu ucapan syukur yang terbesar dalam hidup itu enggak? Dalam hidup kita enggak? Anugerah itu sesuatu yang sangat tinggi nilainya apa enggak dalam kehidupan kita? Ini memang agak dalam hari ini ya, karena sudah menyangkut ucapan syukur. Jadi kita jangan sampai kita pikir lain ini pasti tidak bisa tangkep ini nanti maksud saya. Ucapan syukur itu dinaikkan di dalam kehidupan kita yang terbesar adalah saat kita menerima anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kalau ucapan syukur yang cuman tadi itu yang saya gambarkan ya, sakit, sembuh, ucapan syukur. Tak punya duit, dapat duit, ucapan syukur. Apapun juga bentuknya itu masih sebuah anugerah umum. Karena semua agama seperti itu enggak sama enggak?
Mau agama apapun juga mereka sakit disembuhkan. Mereka ucapan syukur enggak sama Allah? Sama enggak? Mereka bisa datang ibadah, mereka ucapan syukur enggak? Mereka bisa memberi sedekah, mereka ucapan syukur enggak? Sama semua tuh. Dan itu kalau menjadi barometer bahwa kita sudah menerima anugerah dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita seperti itu aja. Hari ini dibongkar. Itu belum tentu Anda menerima anugerah keselamatan itu dalam kehidupan Anda. Jadi anugerah keselamatan itu yang kita naikkan ucapan syukur itu bentuknya bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena selama ini gampang sekali orang rasanya sudah kenal Tuhan, ngerti maksudnya? Gampang sekali orang rasanya sudah, ya aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Tapi perlu diingat loh, itu semua sama persis seperti agama-agama lain, benar enggak? Lalu terus bagaimana yang ingin Rasul Paulus jelaskan kepada jemaat di Kolose, ya, sikap hatimu itu bagaimana di hadapan Tuhan? Coba mulai kita renungkan ini perlahan-lahan. Jadi anugerah Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita, anugerah Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita, kalau kita benar-benar sudah merasakan bahwa kita telah menerima anugerah itu dalam kehidupan kita, respon di dalam kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana? Itu yang paling tahu, yang paling bisa rasakan pribadi kita masing-masing. Yang ingin saya bongkar hari ini, saat ini, untuk sementara ini ya. Yang pertama, kalau ucapan syukur itu cuman yang tadi saya ucapkan itu, yang pertama itu, belum tentu Anda telah menerima anugerah keselamatan. Karena semua orang seperti itu loh. Semua orang seperti itu. Dan itu yang ditekankan sekarang. Itu sifatnya cuma agamawi semua. Agamawi itu sesuatu yang namanya penghiburan. Yang namanya penghiburan, Tuhan itu begitu mengasihi. Tetapi ada anugerah umum, namanya anugerah toh. Sesuatu yang menghibur toh. Sesuatu yang membuat kita suka toh. Anugerah umum itu berlaku kepada siapa? Semua orang. Mau orang tidak percaya, orang percaya, dapat semuanya. Orang kerja, makan, menjadi punya duit, kaya. Kamu udah kenal Tuhan bisa seperti itu enggak? Bisa, itu anugerah umum. Orang enggak kenal Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang bisa membuat dirinya terhibur, bisa enggak? Bisa. Bisa membuat alat musik, bisa apa? Sudah saya jelaskan ya, pernah ya. Itu anugerah umum. Tapi anugerah khusus itu apa? Enggak semua orang diberi. Anugerah khusus itu bagaimana terjadi dalam kehidupan orang percaya? Ada satu perubahan dalam kehidupannya. Anugerah khusus itu terjadi hanya kepada orang pilihan Allah. Karena tidak semua orang menerima anugerah khusus. Kalau semua orang menerima anugerah khusus, itu namanya bukan khusus. Umum. Yang namanya khusus berarti orang tertentu. Benar enggak? Kalau orang tertentu berarti ada yang enggak dapat, betul ya? Lah, kita ini dapat apa enggak? Introspeksi diri kita ini bagaimana? Di saat kita menghadapi sebuah ujian, di saat kita menghadapi suatu persoalan, di saat kita melakukan sesuatu keberhasilan, dan itu semua ditujukan untuk memuliakan Tuhan, itu tanda-tanda kamu menerima anugerah khusus. Aku disembuhkan dalam hidupku. Kalau tujuan kesembuhan yang aku alami dalam hidupku ini cuma untuk aku seneng-seneng, aku bersyukur,
Aduh Tuhan aku disembuhkan. Untung Tuhan tidak disembuhkan, tiketku ke Amerika gak jadi. Itu Anda belum menerima anugerah khusus. Dan ucapan syukur itu cuma anugerah umum. Tapi kalau kesembuhan itu terjadi dalam hidupmu dan kamu menerima hikmat daripada Tuhan, kalau Tuhan telah menyembuhkan hidupku seperti ini, aku harus bagaimana memuliakan Dia. Itu Anda menerima anugerah khusus. Itu cuma salah satu. Hidupku makin lama makin diberkati Tuhan, tokoku makin rame. Terima kasih Tuhan. Uang yang aku punya sebanyak ini untuk apa? Bisa dipergunakan untuk memuliakan Tuhan dan aku dikasih hikmat bagaimana Tuhan dimuliakan melalui apa yang aku miliki ini, itu Anda telah menerima anugerah khusus. Karena apa? Pada waktu Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, ini jemaat yang ada di Tesalonika, ini kalau saya lihat di dalam kitab Wahyu, ini jemaat yang mengalami satu siksaan yang sangat berat. Mereka dipenggal, mereka dibakar hidup-hidup, mereka mengalami satu aniaya yang sangat berat. Tapi Rasul Paulus menulis, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Mungkin banyak sekali laskar Kristus pada waktu itu mengalami satu masalah dan dia dihukum mati. Tapi sebelum dia mengalami satu kematian, dia bisa mengucapkan apa? Aku tetap setia kepada Engkau Tuhan. Dia boleh mati, tapi jiwanya tidak mengalami kematian. Tuhan izinkan? Izinkan. Itu terjadi dalam hidupnya. Itu ucapan syukur. Bisa enggak? Ini aku bisa beribadah ke gereja. Aku berterima kasih Tuhan. Kenapa kok kita berterima kasih bisa beribadah ke gereja? Ya, karena aku datang ke gereja, aku tadi telah berbuat dosa macam-macam, aku datang ke gereja, aku mau menebus dosaku. Itu Anda belum menerima anugerah Tuhan. Tapi kalau Anda menerima anugerah Tuhan, aku ini siapalah Tuhan, hari ini aku bisa datang ke gereja. Aku harusnya tidak bisa datang di hadapan-Mu tanpa Engkau yang telah memberikan hidup bagiku. Engkau yang telah menebus dosaku. Engkau yang telah menyelamatkan aku. Engkau yang telah memberi hikmat kepadaku. Sehingga aku mampu melawan kuasa dosa. Dan aku tidak boleh datang di hadapan-Mu. Ini semua kebaikan yang Kau berikan kepadaku. Itu tanda orang menerima anugerah. Bisa seperti pengertian seperti itu dari mana? Tadi dulu yang di Kolose. Coba kita lihat. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Ya ini kita harus dewasa iman. Kalau enggak ya enggak ngerti. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar dalam Dia, bagaimana kita bisa berakar? Kalau itu yang tidak menjadi beban pikiran kita kalau kita tidak ngerti. Dalam kehidupan kita mau berakar dalam Dia itu kayak apa caranya? Ini anugerah namanya, ngerti maksudnya ya? Ini anugerah ini berjalan terus dalam kehidupan kita. Saya ini dulu siapa? Saya bisa kenal Tuhan. Saya bisa percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Enggak bisa. Ini bisa terjadi dalam hidup saya. Itu karena apa? Anugerah. Amin. Bagaimana caranya? Tuhan berjanji kok. Kamu minta diberi. Kamu ketok dibukakan. Dan setiap langkah hidup saya makin mengenal Dia. Saya tambah lama tambah mengetahui siapa Dia. Dan saya bisa dulu kalau saya marah, saya nggak bisa lepas dari kuasa kemarahan itu. Sekarang saya bisa lepas. Saya bahkan bisa mengasihi orang yang begitu bencekno dalam kehidupan saya. Saya bisa mengasihi dia, saya bisa mengampuni. Ini semua karena apa? Kasih karunia Tuhan yang hadir dalam hidup saya. Dia memberikan kekuatan, dia menghibur saya, dia memberikan penjelasan kepada saya.
Itu harus hadir dalam kehidupan orang. Percaya ada satu perubahan terus dalam kehidupannya. Tanpa ada perubahan yang seperti itu. Dan kita merasakan aku telah menerima anugerah. Buktinya apa? Aku melayani, aku gini, aku main kur, aku gini. Percuma. Karena engkau belum berakar betul-betul di dalam dia. Hendaklah kamu berakar dalam dia. Kalau kita belum berakar, kita bahkan tidak ngerti. Dalam kehidupan kita ini kita cari dia terus enggak? Kita pikirkan dia terus enggak? Cialatnya saya ngomong ya, bahayanya, karena ucapan syukur itu, yang terbesar dalam hidup kita, bukan anugerah Tuhan. Tapi ucapan syukur yang terbesar dalam hidup kita itu apa? Selama ini. Kalau rezeki kita dapat banyak. Kalau kesehatan kita sehat. Kalau keluarga kita ayam tentrem. Kalau apa lagi? Sehingga itu yang dicari terus enggak? Loh. Itu yang dicari terus enggak? Kalau duitnya banyak, itu ucapan syukur kita yang paling gede. Ngerti ya? Sehingga bangun tidur yang dicari apa? Yang dipikirkan apa? Duit. Kesehatan, itu yang terutama. Sehingga bangun tidur yang dipikirkan cuma sehat. Anugerah itu kita ngomong terbesar. Pernah kita pikirkan enggak? Kalau memang anugerah ini terbesar kita pikirkan enggak? Kalau anugerah ini yang terbesar dalam hidupku, aku telah diselamatkan. Dampak efek bahwa kita telah menerima anugerah itu harus ada dalam kehidupan kita. Kalau enggak ada, wis gak tak pikir, sing penting tak pikirkan adalah apa? Anugerah yang terbesar dalam hidupku apa? Setiap orang macam-macam enggak? Gajiku naik, ini anugerah terbesar. Ya, anakku nurut, ini anugerah terbesar. Apalagi, daganganku laris, ini anugerah terbesar, aku bisa syukur. Ya, pelayananku kalau luar biasa, ini barusan anugerah terbesar. Jemaatku kalau banyak bisa ribuan orang, jutaan orang, ini anugerah terbesar. Padahal Tuhan tidak ngomong kayak gitu loh. Anugerah terbesar dalam hidup kita itu apa? Keselamatan. Dan bukti bahwa kita diselamatkan itu apa? Kita makin berakar, dibangun di atas dia. Bertambah teguh iman kita enggak? Aku sekarang malas, besok semangat. Aku malas, besok semangat. Bahaya sekali. Tapi kita tertipu dengan anugerah umum yang sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Serem enggak? Kelihatannya remeh, tapi ini satu kenyataan di dalam hidup. Ngerti maksudnya? Saya belajar firman Tuhan, wah getul luar biasa. Tetapi setelah saya dalemin, saya benar-benar ingin Tuhan, saya ingin tahu betul-betul apa sih itu sukacita yang senantiasa, apa sih itu ucapan syukur yang benar. Saya mulai bertobat. Selama ini apa yang saya pikirkan salah, ngerti maksudnya? Wah aku sudah dapat anugerah kok, aku naik makan sembahyang, aku sudah. Kok ada firman yang ngomong kayak gini, kayak apa? Pembuat kejahatan karena segala sesuatu yang dilakukan untuk mencari keuntungan. Loh aku tidak mencari keuntungan, selidiki hati kita. Nyaku tadi loh, selidiki hatimu dulu. Ya. Bener-bener enggak segala sesuatu yang kita lakukan yang sifatnya agamawi itu bukan mencari keuntungan. Ini Sang Rasul ini benar-benar ingin menekankan di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga kalau anugerah keselamatan itu betul-betul berakar dalam kehidupan kita yang mutlak, betul. Kita tidak gampang ditipu dengan yang namanya segala ajaran-ajaran lain. Termasuk mengawinkan antara Taurat perbuatan. Taurat itu perbuatan dengan Injil. Ataupun yang namanya mistik tahayul dengan Injil. Gak bisa kita digoyangkan dengan hal itu karena akan berhantaman dengan
pengertian tentang Injil sesungguhnya dalam kehidupan kita. Gak bisa goyang. Saya dikasih tahu yang aneh-aneh sama orang-orang, puji Tuhan, saya gak akan mau menuruti dan saya tidak akan goyang. Sekarang banyak ragam dan banyak macamnya. Ya, coba kita mulai masuk di dalam Kolose pasal 2 tadi. Saya mau menjelaskan mulai pasal ayat yang ke-6. Saya jelaskan pelan-pelan, karena tadi itu pengertian tentang umumnya yang dimaksud tentang anugerah. Sekarang ini di dalam pengertiannya. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, hendaknya hidupmu tetap di dalam Dia. Kita menerima Kristus. Ini karena Sang Rasul kan menegur jemaat yang ada di Kolose toh. Kamu kena ajaran-ajaran kayak gitu aja kok kamu itu bisa goyang-goyang enggak karu-karuan. Padahal kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, pertanyaannya, Kristus itu diterima dalam hidup kita itu sebagai apa? Sang Rasul ini mau menekankan di dalam kehidupan orang percaya. Pandangan kita kepada yang namanya pribadi Yesus, itu kita terima dia sebagai apa? Allah penuh kasih, Allah yang telah memberikan kasih-Nya, atau yang bagaimana yang terutama dalam hidup kita. Kita menerima Kristus, kita akan ngerti ya. Ya, dia datang di dunia itu yang terutama itu apa? Tujuan dia datang di dunia itu apa? Memberikan hidup untuk kita, supaya ya yang harusnya kita binasa, ya oleh karena dia kita tidak jadi binasa, tetapi dia yang menerima dosa itu supaya kita menerima kehidupan kekal. Ya, jadi kita menerima Kristus itu karena apa? Karena Yesus telah membebaskan kita dari kutuk dosa. Pertanyaannya sekarang, kalau kita menerima Kristus itu karena kita dibebaskan dari kutuk dosa, masih tetapkah kita hidup di dalam dosa? Kita bisa jatuh dalam dosa enggak? Bisa. Tapi kita jangan hidup di dalam dosa. Itu maksudnya. Kalau memang Kristus telah kita terima di dalam hidup kita. Kata telah diterima itu karena Dia telah memberikan hidup bagi kita. Dia telah menebus dosa kita. Sehingga dosa kita yang lampau, dosa kita yang lalu, dosa kita yang akan datang, itu sudah dibereskan di kayu salib. Kalau ini yang dipegang di dalam kehidupan kita, maka hidup kita tidak akan goyang harusnya. Benar maksudnya? Gak boleh diombang-ambingkan dengan situasi apapun juga, karena Yesus telah memberikan hidup bagi hidup kita. Sehingga segala sesuatu, ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakal di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu terjadi karena apa? Segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini kita percaya sudah diselesaikan di dalam kayu salib. Ini harus hadir di dalam kehidupan orang percaya. Kalau enggak, ucapan syukurnya enggak ada bedanya sama sekali dengan orang di luar Kristus. Ini memang pengertian yang seperti ini sulit kalau langsung kita bisa menerima. Karena apa? Sudah menjadi satu kebiasaan kita toh. Anugerah yang selama ini yang kita bayangkan itu, kalau aku sudah dibaptis, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan aku mau belajar Alkitab, aku mau main musik, aku mau melayani, aku gini, aku pasti sudah menerima anugerah. Titik sampai di sana toh. Padahal pengertian-pengertian yang terjadi dalam kehidupan yang seperti itu sifatnya tadi saya jelaskan itu semua anugerah umum. Karena agama semua juga seperti itu. Itu masih dasar semua, umum. Khususnya di mana?
namanya anugerah, itu terjadi terus dalam kehidupan kita. Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dia sudah bekerja dalam hidup kita, enggak. Dan kita yang paling tahu siapa? Kita ini sendiri merasakan enggak bahwa Allah bekerja dalam hidup kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa orang percaya. Sehingga baru di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Oleh karena itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapannya. Kalau enggak ya tidak bisa. Karena kalau ini tidak menjadi kekuatan dalam kehidupan orang percaya, sekarang orang percaya itu sangat gampang diombang-ambingkan di luar. Orang banyak sekali sekarang memberikan satu masukan, oh kamu ini sudah percaya, kamu orang percaya ini gini. Gampang sekali orang seperti itu. Tetapi sesungguhnya pribadi kita masing-masing. Rasul Paulus saja ngomong kok, jangan-jangan aku ditolak kok. Kalau aku tidak benar-benar mengerti dengan baik. Apakah kita seperti itu semuanya? Saya tidak mengajarkan tentang kita meragukan Kristus sebagai juru selamat kita, tidak. Tetapi kita harus berwaspada kepada iman kita. Apakah iman kita itu adalah iman yang sejati apa enggak? Karena cuma iman sejati, hitungannya cuma diukur dari aku melayani, aku beribadah, aku mau memberi. Gak bisa menjadi ukuran seperti itu. Dan ini tidak boleh jadikan sesuatu yang sifatnya remeh. Karena kalau kita menganggap ini sesuatu sifatnya yang remeh, jadi satu kebiasaan dalam kehidupan kita. Saya ulangi lagi ya, ini penting karena barometer ucapan syukur kita tanpa kita sadari, yang terbesar itu adalah apa? Anugerah keselamatan. Harusnya seperti itu toh. Tapi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kalau itu memang yang terbesar, harusnya menjadi bahan pikiran kita enggak? Saya berikan gambaran praktek lagi ya. Kita kalau menerima uang banyak, kita seneng toh. Ngomong uang aja langsung, kita seneng toh. Terus kalau kita seneng, kita ucapan syukur enggak? Berarti kalau kita ucapan syukur, terima kasih sama Tuhan toh. Dan untuk kita supaya kita terima uang banyak, setiap hari kita pikirkan itu enggak? Jujur aja, setiap hari kita pikirkan itu, dan kalau dapat uang banyak, kita ucapkan syukur sama Tuhan. Benar ya? Itu mau kita pikirkan. Sekarang saya tanya, anugerah itu sesuatu yang lebih besar daripada uang itu apa enggak? Sudah kita pikirkan enggak dalam hidup kita bahwa kita ini benar-benar menerima anugerah itu? Karena banyak orang lu ngomong, aku kenal Tuhan. Tapi Tuhan ngomong ya apa? Aku enggak kenal kamu. Lu ayatnya jelas aja lu. Aku melayani, aku bernubuat. Itu kelasnya sudah kelas yang luar biasa loh, bukan cuma main musik loh. Bukan WL, bukan apa loh. Ini kelasnya bernubuat dan sudah seperti itu loh. Tapi Tuhan ngomong apa? Aku enggak kenal kamu. Kayak pembuat kejahatan. Duh, aku enggak berbuat kejahatan kok. Enggak mencari keuntungan kok. Coba selidiki hati kita. Kalau memang anugerah itu betul hadir dalam kehidupan kita, yang jelas, makin hari kita makin berakar di dalam Kristus. Wah, saya benar-benar mulai menyelidiki hati saya. Ini saya ngomong terus terang. Pertama kali saya kenal Kristus, pertama kali saya dikenalkan, wah setiap hari saya belajar firman. Saya buka, terus belajar firman. Akhirnya pengetahuan tambah, pengertian tambah. Tapi hanya sekedar pengertian, hanya sekedar pengetahuan saya. Tapi dalam praktek saya dengan Tuhan, mungkin nol. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita kayak apa? Kalau kita benar-benar segala sesuatu, kita rasakan dia bekerja di dalam kehidupan kita. Bisa terjadi? Bisa. Bukan tahayul. Bisa. Segala sesuatu kita rasakan. Aku ini hari ini bisa sehat. Waduh, aku merasakan
ini semua tangan Tuhan, ada maksud Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk kemuliaannya. Aku hari ini bisa gini, aku hari ini bisa gini, aku hari ini bisa dapat duit banyak, wah ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Aku bisa seperti ini, terus itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga Rasul ini begitu luar biasanya, hendaklah kamu berakal dalam Dia, dibangun dalam Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur, baru bisa terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya ini loh, hendaklah kamu berakal dalam Dia, kita berakal dalam Dia enggak? Dibangun di atas Dia enggak? Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu enggak? Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur enggak? Ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari apa enggak? Kalau enggak, sudah dipikirkan seperti kita mau menerima duit yang banyak dalam kehidupan kita. Waduh, hari ini duitku kurang, Rek. Pendapatanku kurang. Wih, kita mikirnya luar biasa, bener enggak? Tapi kalau coba ayat ini dibaca dengan benar, hendaklah kamu berakal dalam Dia. Kita hari ini makin berakal dalam Dia atau makin menjauhi Dia? Kalau enggak, terus kita ngomong, aku telah menerima anugerah. Serem sekali. Nah, ini yang Rasul Paulus ingin tekankan kepada jemaat yang ada di Kolose. Sehingga di akhir firman ini saya ingin menekankan satu. Ya, jemaat yang ada di Galatia diombang-ambingkan dengan Injil yang lain, yaitu apa? Injil dikawinkan dengan Taurat. Ya, Injil plus perbuatan. Ditegur sama Rasul Paulus habis-habisan. Di Kolose ini Rasul Paulus ingin menekankan, Injil mau dikawinkan dengan mistik. Mau dikawinkan dengan hal takhayul yang sifatnya di luar kebenaran. Ini Rasul Paulus tekankan, ini bahaya sekali. Dan minggu-minggu yang lalu kita telah menerima kebenaran firman Tuhan di dalam apa? Segala sesuatu itu harus di dalam Tuhan. Kalau enggak, apapun yang kita miliki, seperti sang raja yang namanya Salomo itu, sia-sia tanpa Dia. Dan kita bisa bersuka cita senantiasa hanya di dalam Dia. Hari ini kita bisa bersyukur. Bersyukur kita karena apa? Kita telah menerima anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Buktinya apa? Makin hari kita makin mengenal Dia. Makin hari kita makin berakal di dalam Dia. Makin hari kita makin merasakan hadirat dan kuasanya dalam hidup kita. Dan itu menjadi satu yang utama dalam hidup kita. Itu tanda orang yang telah menerima anugerah. Kalau kita cuma menerima anugerah, kita mau datang di gereja, kita mau melayani, kita mau seperti ini cuma hari Minggu tok, cuma hari biasa, yang kita pikirkan bukan Tuhan. Yang kita pikirkan hanya anugerah umum itu semuanya. Berarti kita belum menerima anugerah khusus di dalam Tuhan. Amin firman Tuhan. Rasanya sulit ya.